Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pelaksanaan demokrasi periode 1965 sampai dengan 1998 di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Almay Syaroh. Nama saya Sanjudian Waruhu. Nama saya Nanda Rahmadita. Nama saya Sinjania dan Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai pelaksanaan demokrasi periode 1965 sampai dengan 1998 di Indonesia. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang sangat singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang dikenal dengan sebutan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan politik menjadi lebih demokratis. Harapan tersebut tentu saja ada, bukan tanpa ada dasarnya. Orde Baru dipandang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bacaan dari Almay. Namun harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, sebab tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik di Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pemegang kontrol utama lembaga negara lain, baik yang bersifat suprastruktur, di antara lainnya adalah MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, dan di antara lainnya adalah LSM, partai politik, dan lain-lainnya. Tidak hanya itu, Presiden Soeharto juga mempunyai jumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pemegang super semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Dari uraian tersebut, maka kita dapat menggambarkan bahwa demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi dalam demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kita paparkan karakteristik demokrasi Pancasila Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya. karakteristik demokrasi pada masa Orde Baru. 1. Rotasi kekuasaan yang minim. Kekuasaan eksekutif bisa dikatakan sangat minim terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa. Jikalaupun ada perubahan, selama pemerintah Orde Baru hanya terjadi pada jabatan-jabatan wakil presiden, sementara pemerintah secara esensial masih tetap sama. Ini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen politik tertutup. Rekrutmen politik tertutup. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik itu lembaga eksklusif seperti pemerintahan pusat dan daerah, ataupun legislatif, DPR, MPR, atau DPRD, maupun lembaga yudikatif seperti MA. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat seperti peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi yang terjadi pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang yang dipilih dengan pemilihan umum. Pengisian jabatan tertinggi seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan-jabatan lainnya dalam birokrasi demokrasi dikontrol seperti oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota Badan Legislatif, anggota DPRD sejumlah 100 orang yang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan Presiden. Sementara itu dalam kaitannya dengan rekrutmen politik lokal seperti gubernur atau bupati atau wali kota, masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan. Pemilu adalah pemilihan umum pada masa pemerintah Orde Baru. Pilihan umum telah berlangsung sebanyak 6 kali dengan frekuensi setiap 5 tahun sekali. Tetapi kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh semangat demokrasi, sebab pemilihan umum tersebut tidak
melahirkan persaingan yang kuat. 4. Hak dasar warga negara. Hak dasar warga negara sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkait erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasarkan adalah sering adanya campuran tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintah Orde Baru, sejarah pengekangan pers terulang kembali, seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Beberapa media massa seperti Tempo, Detik, dan Editor dicabut surat izin penerbitannya, atau dengan kata lain dilenyapkan setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemerintah melalui kepanjangan tangan atau aparat keamanan memberi ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan undang-undang subversif membuat posisi pemerintah semakin kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritik kebijakannya. Keempat indikator di atas menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Apakah masa-masa pahit itu akan terulang kembali? Jawabannya kita kembalikan kepada semua elemen bangsa ini. Terima kasih.